tetap masuk surga, suami masuk neraka. Tidak ada urusan dengan suami. Beda kami laki-laki. Beda kami laki-laki. Meskipun kami laki-laki ustaz, pengaji, Senin Kamis, tahajud tiap malam, tapi istrinya apa tidak pakai kudu, suaminya apa berdoa bercerita salah, istrinya pergi gosip, istrinya tidak tahu ditutup aurat, suaminya sebelum masuk neraka istrinya, suaminya di depan. Meskipun suaminya ustaz. Nanti jadi perempuan, jadi bu, sabar ibu, ya, bu ibu. Tapi itu sekarang banyak betul. Kita negara belum najama, ya, masa. Maka saya lihat baju Ramadan, tidak ada yang tak masak, semua beli barang jadi. Biar lombok itu nggak beli 5.000. Saya tanya ibu, kenapa tidak lebih praktis, lebih ekonomis? Saya cocok itu. Kalau suami tidak keberatan, itu tidak berdosa. Tapi kalau suami tak keberatan, itu berdosa. Tidak keberatan Ustaz, alhamdulillah, itu tidak berdosa. Tapi ibu tidak dapat pahala. Kenapa? Karena itu tinggal beli, tidak bekerja. Coba kalau kita membangun. Karena baru pada tata kupas, darah ini nanti akan jadi saksi dia. Ibu masak. Nah itu semua jadi saksi. Tapi kalau ibu terima beres, semua belanja, maka suami dapat pahala, ibu tidak dapat pahala. Ya? Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, hikmah maulid ini jadi dari istri yang soleha dan dari suami yang soleh. Nah, ini yang penting saya sampaikan. Bapak-bapak sering bertengkar sama istri? Sering? Biasa. Ustaz aja bertengkar sama istri. Biasa itu. Bedanya kadang-kadang kita adalah lepas kontrol mobil. Apa ini? Telak kok. Hati-hati Pak. Dengan bapak-bapak. Begitu bapak bertengkar sama istri dan mengatakan saya talak kamu, jatuh talak sah. Artinya malam sama-sama membutuhkan masih boleh campur. Kenapa? Baru talak sah. Tapi kalau dia bilang saya talak kamu, nah satu talak kok, jatuh talak dua. Artinya tidak boleh campur tanpa nikah ulang. Nikah dulu. Kalau dia campur tidak nikah, nikah ulang artinya ada mahar, ada saksi, ada jam kawin, ada wali. Nikah. Kalau dia tidak nikah campur, sama hukumnya dia berzina. Tak halal. Kalau dia bilang saya talak kamu, keluar dari pintu saya talak kau, naik dari mobil talak tolak mencelaka. Jatuh talak 3. Artinya apa? Tidak boleh campur sebelum nikah ulang. Tapi nikah ulangnya setelah istri kita cerai baik-baik, cerai dulu, menikah dengan laki-laki lain. Setelah itu laki-laki tersebut cerai dengan istri kita, lalu kita harus menunggu 3 bulan baru nikah ulang, baru boleh campur. Lihat, cantikan pemilihan tahu. Bagaimana kalau SMS? Sama. Bagaimana kalau perempuan bilang talak. Biar
influenza. Sudah takut ini karena saya influenza dan saya lahir tanggal 21 Desember. Nah, biasanya orang mati kalau ikutin tanggal lahirnya dan ulang tahunnya. Saya dekat-dekat ini. Nah, Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, sini kau jemput 3 malaikat. Panggil itu 3 malaikat. Israfil, pencabut nyawa. Israfil, peniup trompet. Mikail, pembagi-bagi pulsa, pembagi rezeki. Nah, 3 ini turun 4 malaikat. Kata Allah, malaikat cabut nyawanya Muhammad. Hari ini kau cabut nyawanya dengan catatan tanya dulu. Kalau dia mau cabut, kalau tidak mau tunda. Masya Allah. Kalau bapak di sana kira-kira ditanya, kamu jawab bagaimana? Jangan dulu, baru satu istri. Turun malaikat. Langit ke-7 masih berempat. Langit ke-6 masih berempat. 5, 4, 3, 2 masih berempat. Di langit pertama, malaikat Jibril berkata, "Kabeh Israel, kau yang bertugas mencabut nyawa, bukan saya. Kau yang turun." Tapi dari malaikat pencabut nyawa, kan kamu yang selama ini ketemu sama Muhammad. Tidak mau saya turun, bukan tugasmu. Turunlah 3 malaikat. Pintu. Assalamualaikum, ya Muhammad. Fatimah berkata, "Pak, ada yang pintu." Nabi bersabda, "Bukakan." Begitu buka, tidak ada apa-apa. Nabi berkata, "Ada di samping." Ternyata malaikat pencabut nyawa. Pencabut nyawa berkata, "Muhammad, saya perintah atas nyawamu kalau mau. Menurutmu bagaimana?" Muhammad menjawab, "Semua nabi yang pernah setelah selesai tugasnya adalah Bapak. Sekarang selesai tugas juga. Silakan. Tapi mana Jibril? Mana Jibril? Kok tidak ada di tengah kita ini?" Mikail berkata, "Ada di atas gunung. Kau beri panggil." Opi, ada yang menanyakan. Naiklah malaikat Mikail, Israel. Jibril, siapa kau si babu? Karena memang kau nama cukup. Jangan ceritamu bilang. Si, turun juga. Apa? Kata Muhammad, "Jibril, kalau hari ini saya harus bapak, kasih saya kita berdiri. Pangkat dinaikkan kasih. Terima Malaysia." Jibril berkata, "Seluruh malaikat yang pernah diciptakan Allah baris ini menunggu engkau yang Muhammad." Masya Allah. Seluruh malaikat. Saya sajak tadi dijemput pakai abana, ada konsep yang telur. Perasaan ini malaikat. Ada di apa lagi? Arah masuk surga Nabi Adam sampai Isa sebelum kamu dulu masuk surga. Kau udah di depan. Apalagi kalau ada satu Allah sudah Nabi dan Nabi, saya tidak termasuk orang itu yang aku mendengar tentang umat. Bagaimana orang terang? Jibril berkata, "Tunggu, saya pergi tanya." Nabilah Jibril dan berkata, "Muhammad, selama umatku berpegang kepada Quran dan Sunnah, meskipun engkau tidak berada di tengah-tengah mereka, umatmu akan menjadi. Tidak usah cemas. Kalau dia berpegang kepada Quran Sunnah, maka umatmu tidak akan sengsara." Nabi berkata, "Alhamdulillah, baiklah kalau begitu. Silakan laksanakan tugas." Untuk Jibril, malaikat mencabut nyawa. Tapi Muhammad, izinkan saya mencabut nyawa. Boleh kerja malaikat mencabut nyawa. Cabut nyawanya Nabi. Karet meninggalkan dalam
Ya, memang ada sakitnya di sakaratul maut. Andai Allah tidak cinta sama saya, maka saya pasti menderita sakitnya sakaratul maut ini. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, sakitnya sakaratul maut ini jangan kau timpakan kepada umatku. Biar yang tidak sholat, biar yang tidak puasa, jangan kasih mereka sakitnya sakaratul maut. Cukuplah saya yang merasakan sakitnya sakaratul maut. Nabi cintanya sama Ma'adan ini bopa dan pikir. Keluar rohnya tanah, tinggalkan dada, meninggalkan tenggorokan, dan sampai ke bibir yang paling terakhir keluar kalimat yang keluar dari bibirnya Nabi. Nabi tidak mengeluh, Nabi tidak menyebut satu pun keluarga beliau. Yang disebut Nabi, ummati, ummati, umatku, umatku. Juga Bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu terakhir sekali. Cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi? Mau bersama dengan Nabi di akhirat? Mau dapat tempat di akhirat nanti bersama Nabi? Mau? Ayo angkat tangan. Yang mau? Yang mau bersama dengan Nabi? Yang mau catat mereka. Ayo, salawat kepada Nabi. Ya Nabi. Selesai puasa Ramadan, kira-kira 2 hari sebelum Ramadan, saya kumpul pintu honor untuk selama Ramadan. Buka ya, istriku sudah buka saya, buka. Lumayan, alhamdulillah. Saya bilang sama istriku, di dalam masjid ini kita bisa, karena itu masjid kita pakai di akhirat nanti. Baik, panggil tukang gambar, arsitek. Saya jelaskan, saya mau bangun masjid di samping kuburannya bapakku, di bawahnya ada kuburan kita, di atasnya masjid. Gambar berapa biaya semuanya untuk gambar masjid itu? Untuk bangun 1,8 M. Insya Allah. Saya bilang sama istri, kita tidak kaya, tapi Allah maha kaya. Oke? Sudah, baru digambar. Saya mau bayar tukang gambar. Biasanya tukang gambar arsitek dibayar 20 juta. Dan sudah tidak tukang gambar. Tidak usah Ustaz, jangan dibayar. Saya juga mau dapat pahala bangun masjid. Sudah, aman memang tukang 20 juta. Sudah itu, saya mestinya ceramah khotbah di Milan, Idul Fitri di Milan. Tahu Milan? Tahu Milan Bu? Tahu Milan? Tahu? Tahu Milan? Tahu? Itu kota Tarakan belok kiri sedikit. Nah, tiba-tiba Menteri Pertanian
begini, Ustaz, ada sawah nggak? Ada. Berapa? Nggak banyak. Ada sawah ya, yang penting ada dimakan tiap tahun. Saya bantu Ustaz. Apa? Saya kasih traktor. Maksudnya, saya kasih traktor. Saya kira main-main. Ternyata malam kan sudah telepon kakakku dan kamu. Ada yang kiriman dari Menteri Pertanian traktor. Itu harganya traktor 470 juta. Langsung saya bilang alhamdulillah. Ada di uang itu baru bersih. Caranya kasih orang traktor di kampung. Kalau traktor satu kampung itu 1,5 juta, kita kasih saja orang 1 hektar 500.000. Bagus. Kalau Bu, kalau ada susah hidup tak, bisnis kita selalu gagal. Itu sebabnya karena itu pelit. Kalau ada anak tak dikasih tahu tidak mau mendengar, lain dibilang lain lakukan, karena itu selalu tunda-tunda sedekah. Kalau ada suami kita tidak mau mendengar, ada istri kita tidak mau mendengar, balik-balik, tolak-tolak, sedekah. Ya Allah, saya sedekah, mudah-mudahan istriku tidak kurang ajar. Ya Allah, saya sedekah, mudah-mudahan uang 1 juta ini suamiku tidak tergoda wanita lain. Nah, sudah bilang suaminya juga, saya sedekah, mudah-mudahan sedekah ini bismillah saya kawin lagi. Bingung mereka, tidak mari dikabulkan. Adik-adik, ya adik-adik, saya suka 1.000, saya 2.000, saya 10.000. Bagus, insya Allah itulah yang akan kita terima di akhirat kelak. Nah, itu Bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada hari kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya dan yang jawab saya kasih hadiah. Pertanyaan pertama, di desa apa Nabi ibu Nabi wafat? Di desa apa? Desa apa? Desa apa? Nah, ini. Nah, sini. Ini dapat hadiah. Nah, jadi apa? Siapa namanya? Widyasari. Orang Jawa. Mandar. Abua. Sebelum dapat hadiah saya mau tanya dulu. Siapa namanya dedeknya Ustaz Dasar Lati? Ayo. Karena tidak tahu hadiahnya, telur balik. Ayo. Tanya lagi ke bapaknya.
alhamdulillah karena jasa dari salah seorang keluarga kita, teman kita, kenalan kita, Pak Haji Faisal. Undang Ustaz. Karena undang Ustaz itu tidak gampang. Ya, tidak gampangnya apa? Sewa pesawat mahal, sewa hotel mahal. Kerja makin di pesawat Ustaz, di kapal laut makin majelis taklim. Sama orang. Ya, kita doakan mudah-mudahan Haji Faisal sehat walafiat di keluarga. Bisnisnya makin lancar. Orang kedua yang berjasa adalah Bapak Guntur Patuloi yang 2 kali caleg Abdallah. Mudah-mudahan caleg berikutnya sudah dapat kursi. Saya sarankan kalau maju tidak dapat kursi, bawa maju kursi sendiri dan di rumah bawa di kantor DPR dan jangan di dalam, di luar bagi saja dulu. Yang ketiga Pak Yancon. Nah, ini pernah jadi calon wakil wali kota, tapi Allah belum takdirkan. Mudah-mudahan ke depan, insya Allah Allah berikan keinginan. Demikian, sebelum kita akhiri, kan sudah Al-Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Asiat dan keutamanya kita ikhlaskan. Ustaz dan Satati, mudah-mudahan memberikan kesehatan lahir dan batin. Allah dan berdakwah. Dan Nabi Mustafa Muhammad SAW, semua khususi dasar lagi Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Dari yang kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yasrun la bisatihad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga dapat menambah pengetahuan kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Acara selanjutnya, pembacaan doa oleh Imam Besar Masjid Al-Muhajirin kepada Bapak Dr. Syahidin Arif beserta. Pada ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, alhamdulillah dalam mendengar hikmah Nabi Muhammad SAW, apa yang disampaikan oleh Ustaz kita dapat bermanfaat kepada kita semua, terutama saya di sini. Jangan kira mengawali pembacaan surat Al-Fatihah dengan membaca surat, berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Ila saatnya Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya basidal yadi ya Allah. Allahumma ya basidal yadi ya Allah. Allahumma ya basidal yadi. Ya man yad'u baina al-kufar wal kafir. Ya man tanazzala billahi wa sifatih ayyuhuna minna. Allahumma inna salamatan fi wa salamatan fi dunya wal akhirah. Wa salamatan jami'il muslimin wa muslimin wa muslimin ala dunya wal akhirah. Pasukan kita yang berjalan di dunia wal akhirah. Allahumma hawina bi sabaratil mu'minina Allahumma rabbana anzil ma'idatan minas sama'i ta'buduuna inda awwalina wa akhirina wa akhirina. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan usainya pembacaan doa, maka berakhir pula serangkaian acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Maaf apabila terjadi kesalahan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu selama acara berlangsung. Marilah kita menutup acara ini dengan mengucap hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.